menurut Bapak nih Pak, dari penelitian yang sudah dilakukan itu, apa sih Pak resepnya untuk meningkatkan ekonomi di Papua agar tadi terjadi pemerataan antara urban dan rural tadi Pak? Ya. Nomor satu adalah ya bagaimana membangun daerah pedesaan, walaupun itu mungkin cost-nya cukup besar, tapi itu penting. Pertama sekali menghindari migrasi besar-besaran dari desa ke kota, karena apa yang terjadi saat ini adalah terjadi migrasi besar-besaran yang cukup besar dari desa ke kota, sehingga nggak menyelesaikan persoalan antara urban dan rural ya. Jadi program seperti kalau di Papua itu dulu ada respect ya, jadi dana alokasi pembangunan per desa, dan sekarang itu diterapkan untuk seluruh desa di Indonesia melalui undang-undang desa. Itu harus jadi fokus. Nah, ada beberapa key untuk bisa sukses, yaitu yang pertama adalah siapa yang mengimplementasi dana ini. Kalau lembaga yang secara makro mengimplementasi tidak sanggup mengimplementasikannya atau kurang baik mengimplementasikan, itu akan sulit. Jadi itu harus jadi perhatian, apakah di tingkat nasional program ini itu ditangani oleh lembaga yang kompeten, dan partikular adalah lembaga-lembaga yang biasa akan mekanisme bottom up ya, karena harus diakui bahwa banyak lembaga pemerintah di Indonesia yang culture-nya masih top bottom. Itu satu. Yang kedua adalah kita sekarang mau mendistribusikan uang, tapi bagaimana pola distribusinya? Apakah semua harus sama seperti sekarang? Kan kapasitinya beda-beda, kebutuhannya beda-beda, mana yang urgent, mana ini. Nah sekarang apa ini formula yang tepat untuk ini? Karena kalau enggak, itu inefisiensi dari uang yang didistribusikan akan besar sekali ya. Pasti nggak bisa terlalu efisien karena persoalan di desa cukup banyak, tapi kita mesti ada usaha untuk membuat itu lebih efisien. Mungkin sejak dalam waktu 20 tahun semuanya dapat sama, tapi pada saat ini pembagiannya mungkin nggak perlu sama gitu loh ya. Jadi ini dulu, ini belum bisa banyak menyerap banyak, sekian dulu, tapi mungkin bolehlah setelah 20 tahun semua dapat sama. Jadi strategi distribusi uang itu perlu ditingkatkan. Saya nggak yakin kalau pembagian rata seperti saat ini adalah yang paling efisien gitu loh. Dan itu harus diperhitungkan multi year. Jangan hanya tahun ini, enggak, kita mesti thinking about, mesti berpikir tentang 20 tahun. Gimana nih strateginya mendistribusikan uang selama 20 tahun ya. Jadi kita memperhitungkan faktor efisiensi dan equity sekaligus. Kalau itu cuma per tahun susah, karena ada dua indikator yang kita pakai, wait periodnya short, tapi kalau periodnya panjang kita banyak fleksibilitas. Dan yang terakhir adalah pola local implementation. Jadi kalau melihat pengalaman dulu program-program kita, misalnya PNPM, salah satu hal yang kita anggap dia lebih baik daripada program pengembangan desa sebelumnya, misalnya IDT, adalah adanya pendampingan. Nah, pendampingan yang diciptakan, di-create oleh PNPM itu adalah sebuah organisasi di luar organisasi pemerintah. Mereka yang disebut facilitator. Nah, facilitator ini punya fungsi dua. Yang pertama adalah membantu pelaksanaan program. Jadi artinya bagaimana membantu desa dalam menentukan gimana mau buat apa ya. Emang masih banyak tidak efisien, jadi masih banyak hal-hal yang dibuat tapi nggak efisien untuk membangun desa. Itu susah sekali dihindari, tapi itu lebih baik daripada tidak ada. Yang kedua adalah, yang menurut saya paling penting, adalah creating accountabilitas dari penggunaan dana. Jadi laporan penggunaan dana itu ada dua channel pemerintah dan channel yang independen ini. Nah ini di atas kita bisa lihat cross check. Jadi ini menghindari misalnya pembuatan atau penggunaan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Nah ini memang ada cost-nya untuk menciptakan independent institution
yang membantu pelaksanaan dan menjaga akuntabilitas. Tapi saya lihat untuk daerah-daerah tertentu masih perlu. Mungkin kalau di Jawa nggak perlu, oke, tapi untuk daerah dari luar Jawa ini perlu. Jadi kembali lagi kalau saya boleh summary ya, ulangi lagi. Untuk itu ada 3 faktor penting. Yang pertama adalah siapa secara nasional atau secara regional yang melaksanakannya. Dan nomor 1, lembaga ini mesti bisa mempunyai tradisi bottom up. Ya. Jadi kalau dulu ada kekhawatiran, wah nanti kalau dikasih dana ada kepala desa yang menyelewengkan dana, itu variasi yang kecil. Yang di atas ini kalau ini kacau, the whole program itu berantakan. Itu lebih utama. Yang kedua, kita bicara soal distribusi uangnya, strategi distribusi uang. Dan yang ketiga, baru kita bicara gimana pelaksanaannya agar bisa membantu efisiensi dan akuntabilitas.